saya hidup, seru aja embe tuh hari itu mah, ya sama dengan ayam. Dengan niat yang pekerjaan yang asalnya mubah, biasa-biasa saja, itu bisa jadi ibadah. Ya, kita kan tahu apa, misalnya tidur di siang hari itu hukumnya mubah, boleh, mau tidur mau tidak silakan. Nah, kalau kamu niatkan tidur itu, ya, tidur itu untuk menghindari hal-hal yang haram, maka kamu bisa mendapat pahala. Kamu niatkan tidur itu untuk mengumpulkan tenaga bahwa nanti akan belajar dengan sungguh-sungguh, ya, akan menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, itu juga bisa mendatangkan pahala. Ya, kalau kamu makan untuk hidup, kamu hidup untuk makan, ya, seperti itu. Nah, niatkan saya makan itu biar bertenaga, bisa beribadah, bisa mengabdi dengan maksimal kepada Allah Subhanahu. Jadi tidak sedikit pekerjaannya dunia, tapi dengan niat yang baik, maka dia menjadi bernilai akhirat, dapat pahala. Sholat itu minal amal, sholat itu dari pekerjaan, maka sholat harus pakai niat. Saum itu pekerjaan, maka saum harus pakai niat. Maka para ulama kita menyimpan niat ini masuk di dalam rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma inni a'udzubika min an azilla aw uzalla, an azlima aw uzlama, wa an ajhala aw yujhala alayya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah mentakdirkan kita untuk berkumpul di taman surga. Ya, majelis taklim kayak begini ini disebut oleh Rasulullah SAW adalah taman surga. Idza marartum biriyadil jannah fartaq. Ya, kalau kalian melihat melewati ada taman surga, maka singgahlah. Alhamdulillah di pondok pesantren selalu ada taman surga. Di dunia yang disebut dengan taman surga itu adalah majelis taklim, majelis zikir. Ya, di mana ketika kita berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengaji, yatadarusuna al-Qur'an, yatluna al-Qur'an wa yatadarusuna bainahum, ngaji Qur'an, tadarus, saling mempelajari, maka tidak lain dan tidak bukan kecuali malaikat akan menanggungnya. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, turun ketenangan pada jiwa kita, pada hati kita. Bahkan yang luar biasa,
Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, orang-orang yang hadir di majelis itu terhadap makhluk-makhluk di sekitarnya. Artinya sangat spesial sekali. Maka alhamdulillah ya, kita masih bisa melaksanakan pengajian ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu terus mengikuti ajarannya, terus mencintainya sampai akhir hayat kita nanti. Bahkan mudah-mudahan kita dipertemukan. Iftahu halaman 10, kita masuk ke bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat faslun fi niyyati fi hal ta'allum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi niyyati fi hal ta'allum. Ini bab menerangkan tentang niat pada waktu belajar. Summa, kemudian la budda, tidak boleh tidak, minan niyyah, dari niat fi zamani ta'allumil ilmi, pada waktu mempelajari ilmu. Dan niat itu, bahwa niat itu ya al-aslu fi jamil ahwal. Niat itu adalah sesuatu yang pokok pada semua keadaan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ya, berdasarkan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Ya, hadis sahih. Wan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amali, berapa banyak dari pekerjaan, yatasawwaru bi surati amali dunia, ini berbentuk pekerjaan dunia, wa yasiru bi husnin niyyati, tetapi menjadi karena baiknya niat, min a'malil akhirah, dari pekerjaan akhirat. Ya. Wakam min amal, dan berapa banyak dari pekerjaan, yatasawwaru bi surati amalil akhirah, yang berbentuk pekerjaan akhirat. Tsumma yasiru min amali dunya bisu'in niyyah, tetapi menjadi pekerjaan dunia saja karena bisu'in niyyah, karena jeleknya niat. Wayan bagian hendaklah ayat dia berniat al-muta'allimu, pencari ilmu, bitalabil ilmi, dalam mencari ilmu, ridha Allah ta'ala, yaitu ridha Allah yang maha tinggi. Pahala dulu ya. Wadaral akhirata, dan hari akhir. Wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan. An nafsihi, dari dirinya, wa ansairil juhal, dan dari semua orang-orang bodoh. Wa ihya'ad din, dan menghidupkan agama. Wa ibqa'al islam, dan menetapkan Islam. Fa inna baqa'al islami bil ilmi, karena kuatnya, tetapnya, kokohnya Islam itu dengan ilmu. Sampai
sudah cukup. Nah, ya. Ini pasal yang bercerita atau yang membahas tentang niat. Ada ya, awasnya niat. Jadi para ulama, Imam Bukhari diantaranya atau Imam Nawawi, ya, itu di dalam hadis arba'innya menyimpan bab niat itu di awal. Ya, saking pentingnya niat. Ya, saking pentingnya niat. Bahkan para ulama menyimpulkan ya, dengan ijtihad para ulama ini menyimpulkan bahwa niat ini adalah termasuk rukun di dalam beribadah. Contoh sholat. Kalau sholat tidak pakai niat, maka batal sholatnya. Ya, mana dalilnya? Dalilnya ini, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua pekerjaan itu tergantung niat. Sholat itu minal amal, sholat itu dari pekerjaan, maka sholat harus pakai niat. Saum itu pekerjaan, maka saum harus pakai niat. Maka para ulama kita menyimpan niat ini masuk di dalam rukun. Masuk dalam rukun. Apa rukun? Ya. Rukun. Ma yatawaqqafu alaihi sifatu syai' wa kana juz'an minhu. Ya. Tercukupinya benernya, sehat, sahihnya sesuatu itu dan termasuk bagian. Ya, bagian di dalamnya. Ya, maka rukun pertama dalam sholat itu adalah niat. Begitu. Ya, wa mahalluhu fil qalbi, yang tempatnya di dalam hati. Allahu Akbar. Salat naon ieu nya? Nah, berarti itu tidak pakai niat. Ya, ngalamun eta. Ya, ada yang ditalafuzkan silakan. Ya, tapi itu bukan niat yang ditalafuzkan itu. Itu agar menggiring niatnya benar gitu. Talafuz itu ya agar konsentrasinya nanti benar. Nah, maka dalam ta'lim ini ya harus pakai niat. Ya. Nah, ini niat itu al-aslu fi jamil awal. Karena niat itu pokok segala pekerjaan, pokok semua keadaan. Itu nih ya. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuatu tergantung niatnya. Ya. Nah, ini dalam hadis yang panjang. Nah, makanya dulu ada yang muhajir bin Qais. Kenapa hijrah? Karena dia mengejar perempuan, menangna perempuan. Nah, seperti itu, ya. Dan ini hadis dari Rasulullah SAW. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyah min amalil akhirah. Tidak sedikit pekerjaan bentuknya pekerjaan dunia, tetapi dia bernilai akhirat karena niatnya baik, karena niatnya benar. Ya, apa pekerjaan dunia misalnya, contoh makan, ya, apalagi lari, ya, lari, olahraga. Nah, kalau olahraga diniatkan dengan baik bahwa saya menjaga kesehatan, ya, saya nanti bisa mujahid kalau perang, gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi bernilai akhirat.
asalnya mubah, biasa-biasa saja, itu bisa jadi ibadah. Ya, kita kan tahu apa, misalnya tidur di siang hari itu hukumnya mubah, boleh, mau tidur mau tidak silakan. Nah, kalau kamu niatkan tidur itu, ya, tidur itu untuk menghindari hal-hal yang haram, maka kamu bisa mendapat pahala. Kamu niatkan tidur itu untuk mengumpulkan tenaga bahwa nanti akan belajar dengan sungguh-sungguh, ya, akan menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, itu juga bisa mendatangkan pahala. Makan, ya, ngapain kamu makan? Ya biar saya hidup. Seru aja itu hari itu mah, ya, sama dengan ayam. Ya, kalau kamu makan untuk hidup, kamu hidup untuk makan, ya, seperti itu. Nah, niatkan saya makan itu biar bertenaga, bisa beribadah, bisa mengabdi dengan maksimal kepada Allah Subhanahu. Jadi tidak sedikit pekerjaannya dunia, tapi dengan niat yang baik, maka dia menjadi bernilai akhirat, dapat pahala. Ya. Wakaf ada juga nih, banyak juga. Min amali, wakaf, ya, min amali, yatasawwar bi surati amalil akhirah. Summa yasir min amali dunya bisu'iniha. Nah, ini kebalikannya. Pekerjaannya pekerjaan akhirat. Pekerjaannya pekerjaan akhirat. Tapi karena niatnya buruk, maka itu hanya pekerjaan dunia saja. Kamu sedekah. Sedekah diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul. Diperintahkan, besar pahalanya. Besar. Malahan kata Rasul, ittaqinna walau bisyiqqit tamrah. Jauhilah api neraka walau hanya dengan sebiji kurma, begitu. Ya, bisa. Perhatikan sini. Ya, walau dengan sebiji kurma. Nah, itu sebiji kurma bisa menghindarkan diri dari api neraka. Iya, samiliar sedekah. Saya lah jalan beresan. Asal pilih saya nanti. Ya. Seperti itu, ya. Nah, jangan lupa saya ini orang kaya misalnya. Nah, dia niatnya itu agar tenar, agar terkenal dan lain sebagainya, ya. Bukan diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sedekahnya mah sedekah, tetapi dia bernilai dunia saja. Ya, bernilai dunia. Begitu. Orang memberi itu hukum di dunia nanti juga dia akan dapat lagi. Mau muslim mau non muslim. Tahu Bill Gates kalian? Oh, ya, kalau memberi itu banyak sekali. Ya, memberi itu banyak sekali. Tetapi karena bukan muslim, ya dia tidak bernilai akhirat, di dunia saja. Dapat balasannya di dunia, dapat. Ya, apalagi kita yang punya keyakinan, ya, punya masa depan, punya visi bahwa kita ini akan hidup kekal di akhirat. Ya, ada yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran itu orang bersedekah, tetapi dia ria, maka sedekahnya itu ya sudah habis, bagaikan batu licin, di atasnya ada tanah, terus kena hujan, fatarakahu salda, bersih lagi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ya. Maka kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha. Perkataan yang baik dan memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan
menyakiti. Ini kamu udah dasar miskin, ya, hayo minta, ya yang kamu mikir ke siapa sakit hati, kasih saudara mah, tapi sakit hati daripada begitu mah udah mending ya mendingan ngomong yang baik. Kecuali memang dia sedang mendidik guru kepada muridnya, tidak apa-apa ya. Nah ini anak harus dibeginikan ya, biar nanti dia mikir ya. Nah, berarti niatnya juga sudah baik ya, seperti itu. Wayang bagi ayan bil muta'allimu bi talabil ilmi ridwallahi ta'ala. Nah, pencari ilmu itu ngapain mencari ilmu? Biar terkenal gitu, biar disebut ilmuwan? Enggak, ya, jangan. Tapi intinya ini mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menggapai hari akhir. Ya, kita nyari ilmu ini mencari ridho Allah, ya, berharap nanti di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan kebodohan baik dari dirinya atau dari orang-orang yang lain. Ya, kalau berilmu kan yang lain juga bisa terbawa berilmu. Ya. Begitu. Kalau ibadah tidak pakai ilmu kan bisa berbahaya, betul. Ibadah, rajin ibadah, ya, ibadah kata dia, tapi dia tidak berilmu, tidak pakai syariat, maka ini kan bisa berbahaya atau bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ngapain rajin banget? Iya nih bangun subuh, saya mau sholat subuh 8 rakaat. Nah, kira-kira boleh kan? Ya tidak boleh, perintahnya juga 2 rakaat. Ya, kalau tidak berilmu ini bisa berbahaya. Ya, jadi tidak semua yang banyak itu baik, begitu. Yang sedikit itu buruk, tidak. Karena nanti ada takaran-takaran tertentu. Orang mau sedekah banyak-banyak saja malah Rasul dilarang. Saya punya anak cuma 1 nih, putri. Saya mau banyak sekali hartanya. Kalau saya sedekahkan uang semuanya, boleh nggak? Nggak boleh, itu kebanyakan. Setengahnya, nggak boleh, itu kebanyakan. Nah, seperti lunak, baiklah seperti lunak, dan itu sudah banyak sekali. Begitu. Ya, jadi ada aturan-aturan di dalam agama dan itu untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, khususnya mukminin dan muslim. Wa ihya ad-din wa ibqal Islam fa inna maqal Islam bil ilmi. Dan menghidupkan agama, ya, menghidupkan agama. Wa ibqal Islam dan ngokohkeun Islam. Al-Islam teh ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu sudah tinggi dan tidak akan ada yang meninggi, yang lebih tinggi lagi. Tetapi kadang-kadang al-Islamu mahjubun bil muslimin, gitu. Kata siapa? Yusuf Qaradawi. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kemuliaan Islam, ketinggian Islam itu tertutup gara-gara keraguan orang-orang Islam yang ngakunya Islam. Agama non Islam. Pekerjaan maling hayam tuh mana? Salah, mana? Ya, seperti itu. Nah, makanya dulu ada yang melakukan, ada yang menyudutkan. Coba jangan lihat menyudutkan umat Islam. Lihat kalian ke Indonesia. Lihat yang di penjara, siapa kebanyakan yang di penjara? Islam Kristen, Islam. Terus yang korupsi, Islam Kristen, Islam. Yang melakukan kejahatan, Islam kan.
Islam. Di Indonesia mah kebanyakan orang Islam. Coba kan itu ke Filipina, ya ke Filipina, cari di penjara banyak orang Kristen, banyak orang Islam, jarang orang Islam. Bahkan bisa jadi tidak ada yang suka maling, yang suka itu ini, yang melakukan keburukan, karena di sana tidak banyak orang Islam. Seperti itu, ya. Nah, maka kita belajar ini menghidupkan Islam, menghidupkan sunnah Rasul, menghidupkan perintah-perintah Allah, menjauhi perintah-perintah Allah. Ini untuk ya kebaikan Muslim, ya untuk kebaikan Islam. Betul? Ya. Kalau orang sudah tidak melakukan kebaikan lagi, rusak dunia. Ya. Kalau kejujuran sudah hilang di muka bumi ini, rusak dunia. Ya. Maka kita belajar ini jangan lupa niatkan lillahi ta'ala. Ya, kamu punya cita-cita, punya apa? Iya, nggak apa-apa, bagus. Punya keinginan, punya harapan, apalagi itu harapan yang mulia, punya ambisi, silakan. Tapi awas, jangan sampai lupa bahwa niatnya ini lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Karena tadi yang digambarkan, jangan sampai pekerjaannya akhirat tapi bernilai dunia. Mendingan pekerjaannya dunia bernilai akhirat. Ya, itu. So, dibaca. lillahi ta'ala. Ya, niatkan lillahi ta'ala. Maka kata Rasul, setiap pekerjaan itu harus dengan bismillah, agar kita nyambung terus terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa saya melakukan ini atas nama Allah. Mau makan bismillah, mau tidur bismillah, mau ngapain bismillah, agar pekerjaannya tidak sia-sia. Kullu amalin li adama kullu amalin la yubda'u bi bismillah la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa atau aqta. Jadi pekerjaan walaupun itu baik tidak pakai bismillah, tidak atas nama Allah, maka itu bisa terputus, bisa sia-sia. Ya, maka sekali lagi bismillah. Apapun yang kita lakukan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gantungkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jadi pengaruh niat itu besar. Pengaruh niat itu besar terhadap pekerjaan kita. Ya. Kenapa semangat? Niatnya benar-benar. Kalau orang tanpa niat, nah ini kadang-kadang hidupnya ya kayak mau tidak mau, ya. Kalau orang tidak pakai niat, ngapain kamu? Ikut-ikutan aja kayak orang lain. Nah, kalau begitu kan nanti pengaruhnya beda. Maka kalau orang punya niat, ya, punya niat, niatnya baik, itu akan mempengaruhi kepada dirinya dan dia akan semangat. Ya, semangat. Mulia nggak belajar? Mulia nggak belajar? Mulia. Belajarnya saja sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Niat untuk belajar itu sudah bisa dihapuskan dosa kita. Kau belajar kedua, malahan sebelum kaki kita melangkahkan dari rumah kita. Itu niat mencari ilmu, niat datang ke majelis. Ya, sebelum kaki kita melangkah itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sudah niat. Ya, maka terus tajdid, terus refresh niat kita ngapain ya, kita ini ngapain terus ya, agar kita terus berada pada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang dimurka dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, sudah ya. Allahumma inna istauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na wa ma ta'allamna fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Ini doa satu lagi ya, ini yang diajarkan oleh Imam Nawawi ya, agar berkah dalam kita. Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Tahu artinya? Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Jangan sampai aku melihat aib guruku, dan jangan engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Ya, seperti itu. Terus itu diucapkan, ya, didoakan, ya, agar kita orang-orang sukses, para ulama dulu begitu. Ya. Subhanallah wa bihamdika.